Halo teman-teman, balik lagi di Om Lo Vlog, omong doang video blog. Ya teman-teman, kalau di video video sebelumnya Borol udah salah. Ya teman-teman, balik lagi sama gue. Dan di video sebelumnya gue udah bilang kalau Yaris gue kan mogok ya. Terus gue putuskan untuk menjualnya. Dan gue ya sekarang sih alhamdulillah sudah ada kendaraan baru yang sangat-sangat irit dan ramah lingkungan ya. Secara bahan bakar fosil sudah mulai mau habis. Listrik dong bro. Listrik oke lah, cuma kayaknya secara 5-10 tahun ke depan masih berkembang lah ya. Tapi kita berharap banget. Kendaraan lo udah nggak pakai fosil lagi. Nah itu dia, sebentar dulu nih gue jelasin dulu. Oh iya. Jadi gue berhasil mendapatkan satu buah kendaraan yang hemat, ramah lingkungan, dan yang pasti masih bisa parkir di tempat parkir yang lega ya kan. Terus nggak perlu mikirin harga Pertamax yang naik melambung tinggi menjadi 12.500. Turbo apalagi bro. Apalagi turbo ya kan. Dan kalau teman-teman udah pada nggak sabar, inilah kendaraan baru gua. Motor. Ya teman-teman, tunggangan gua yang terbaru ini adalah Yamaha Mio M3 tahun 2017, dimana dengan harga yang sangat terjangkau lo bisa dapat motor yang lumayan muda ya. Karena kalau kita bandingin secara apple to apple dengan kompetitornya yaitu Honda Beat di tahun 2017, mungkin harganya masih lumayan tinggi ya cuy, di atas 10 juta. Oh nggak tahu ya. Jadi emang prinsip gue membeli motor ini adalah untuk penghematan dengan harga beli yang sangat-sangat terjangkau dan bahan bakar yang sangat terjangkau. Dan kalau kita lihat dari tampilannya, motor ini dari depan itu masih lumayan oke ya. Mungkin menurut gue kalau dibandingkan dengan Honda Civic Vario, Honda Vario maksudnya, ini masih lumayan tampak dinamis karena kita lihat desainnya ini agak agresif nih, lancip-lancip gitu. Terus spakbornya juga lancip. Lampunya sudah dilengkapi dengan lampu LED, dimana ini lumayan keren ya. Sebentar gue coba nyalain. Mungkin nggak terlalu kelihatan kalau pagi atau siang gini, cuma ini udah lumayan keren. Dan kalau kita lihat juga ini mungkin sudah dimodif oleh pemilik sebelumnya. Jadi ketika gue matikan lampu, dia tidak mati, hanya menyala seperti DRL. Kalau ini tadi gue matiin soalnya. Baru nyala setelah digas guys. Sorry. Kebetulan gue sangat awam soal permotoran duniawi, jadi bisa dibilang inilah motor pertama gue seumur hidup gue ya, selama 30 sekian tahun. Dan ya itu tadi, kalau gue lihat secara tampilan, secara keunikan motor ini mungkin biasa aja ya di antara motor-motor lain. Cuma dengan desainnya yang lumayan dinamis dan agresif tadi, ini cukup menarik perhatian gue. Terus berikutnya ini sudah di-upgrade untuk bannya. Di belakang itu sudah menggunakan ban 100/80 yang lumayan ngegrip ya. Jadi kalau agak mau miring-miring agak ala-ala Rossi gitu lumayan pede kalau gua. Terus depannya dilengkapi juga dengan ban 80/80, mungkin masih bawaan standar dengan velg yang juga standar. Dan remnya kalau menurut gua ini cukup pakem. Yang depan sudah memakai rem cakram, yang belakang itu masih tromol. Berikutnya di bagian transmisi sudah menggunakan transmisi CVT 4 percepatan. Asik, enggak lah ya, ini kan motor. Ini sudah menggunakan transmisi CVT yang kalau masih baru nyala pagi-pagi itu entah kenapa agak gerdek ya. Yamaha kayaknya bro. Nah itu dia. Tapi kemarin ini ya biasanya diganti per CVT-nya. Betul, ada yang bilang diganti per CVT, ada juga yang bilang kalau harus dibersihkan CVT-nya. Tapi gue belum pernah coba bawa ke bengkel karena kilometernya belum sampai 500. Gue masih baru pakai sebulan, dan dalam sehari gue bisa menempuh sekitar 25 kg perjalanan kilometer deh. Terus berikutnya ini sudah dimodif juga shock breakernya dengan yang menggunakan tabung ya kan.
Jadi lumayan empuk, nggak empuk ya, sebenarnya nggak terlalu empuk, tapi ya mungkin better lah daripada kita cuma menggunakan yang ala-ala per ulir gini. Terus untuk footstepnya yang untuk kalau kita ngebonceng istri atau teman kita, ini agak mentok sama betis kita ketika kita harus bermanuver gitu. Jadi mungkin kalau bisa lebih ke belakang lagi dia lebih panjang, nggak mungkin ya. Pokoknya intinya gue mentok mulu kalau misalkan ngeboncengin orang ya. Terus kalau posisi duduknya nih kita cobain ya. Secara ergonomis ini kalau kata review motor ya, jadi dengkul itu masih jauh ya kan. Dengan tinggi gue yang sekitar 163 cm, ini nggak mentok. Nanti dicoba juga sama Satya yang tingginya sekitar 198 ya. Kira-kira mentok apa enggak? Ada nyamuk cuy. Mati. Berdarah. Iya, bahaya nih. Oke, lanjut. Terus di sini udah ada kompartemennya, yaitu 2 buah laci, yang satu buat handphone kecil kali ya, yang satu buat apapun itu mungkin. Tapi di sini belum dilengkapi dengan power outlet atau pengecasan. Untuk main-mainan jempol standar ya, cuma ada lampu, terus ignition, sama ini buat lampu dim dan lampu sen beserta klakson. Terus kalau kita lihat di bagian panelnya ini udah dilengkapi dengan ala-ala honeycomb gitu, desainnya cukup oke, dengan spion yang cukup standar. Terus mungkin kalau untuk di tahun-tahun 2017 ke atas biasanya kan speedometernya udah digital ya cuy, untuk kompetitornya ya. Nggak tahu gua. Nggak semua. Oh ya, nah kalau Yamaha nih kayaknya gue lihat nih masih mempertahankan heritage-nya alias jadul. Supaya murah. Betul, mungkin ekonomis ya. Terus sudah di-upgrade juga untuk gantungan tasnya ini oleh pemilik sebelumnya dengan besi-besi ala gini. Dan akinya itu adanya letaknya di bawah jok. Jadi aman ketika teman-teman mau nerjang banjir ya kan, sampai segini sebaiknya sih jangan mogok. Jangan sampai ya. Tapi yang intinya adalah ini nggak mentok sama sekali. Terus kalau untuk gue tinggi 103 136 mulu ya. 163 itu gue jinjit guys. Jadi ketika gue harus sebentar ya. Sebenarnya sih nggak terlalu jinjit ya, cuma gue harus agak maju ya. Jadi ketika gue bawa posisinya gue kan agak mundur nih. Tapi ketika turun ini agak jinjit gini. Jadi gue harus maju dikit. Dan kalau kata orang yang sudah lebih senior soal permotoran, ya maju lah kalau pas lagi macet ya. Cuma kan capek ya maju mundur gitu ya. Dan berikutnya adalah posisi riding impressionnya itu ketika mencong-mencong nih cukup ringan ya. Jadi nggak terlalu memberatkan kita ketika harus berbelok. Terus kita beralih ke bagian belakangnya yuk. Ini berapa cc sih bro? Ini 125 cc coy. Beralih ke bagian belakangnya, ini motor sudah ada behelnya yang bentuknya ini MM gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini bentuknya M, mungkin melengkapi ke M3-annya ya. Emang AMT masih ada sih? Ada kan, gue pakai. Oh iya ya. Nah terus untuk lampunya ini gue kurang suka nih, entah kenapa dia agak terlalu kurang jengat gitu ya. Gue nggak tahu bahasa desain motor cuy sebenarnya. Cuma ini lampunya harusnya bisa lebih dangak lagi gitu. Terus kurang jernih ya kalau menurut gue ya. Tapi mudah-mudahan bisa. Smoke. Kurang smoke. Oh kurang smoke, ini smoke. Terlalu smoke maksud gue. Gitu nyamuk cuy, banyak gulanya. Nyamuknya banyak. Terus spakbornya ini juga oke ya, kayak lancip-lancip gitu. Biasa sih kalau kayak biasa. Iya sih emang, gue kan Motor kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Terus, oh ya jangan lupa ini motor ini dilengkapi dengan mesin 125.000 cc. Di mana kenceng banget ya kan, 0 sampai 100 km per jam bisa ditempuh dalam. Terus intinya riding positionnya lumayan enak. Terus bantingannya ya so-so. Tarikannya lumayan agresif. Getar nggak kepalanya? Kepalanya sampai sekarang sih belum getar ya. Belum. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi ada beberapa orang yang pengguna Mio M3 bilang kalau penyakitnya tuh pala getar, cuma alhamdulillah punya gue ini enggak. Sama jangan sampai. Jangan sampai sih, lagi pula kan gue pakai seminggu mungkin cuma 125 km ya. Ya nggak terlalu jauh kalau untuk pengguna motor ya pasti. Oke, terus mungkin itu aja kali ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada pak. Apa pak? Belinya berapa pak? Nah, kalau untuk budget pembeliannya ya, ini gue kasih range-nya aja ya, karena ini sewaktu-waktu akan gue jual dan mungkin gue tukar dengan yang lebih powerful, misalkan MX.
1000 cc gitu ya kan. Wah gila, Hayabusa. Bukan, carry. Jadi nggak, gue terus terang sih sekarang lebih banyak melihat-lihat keunikan dan kenyamanan bermotor seperti apa gitu. Kali aja bisa Jawab sewaktu-waktu dulu bisa pertanyaannya, Pak. San Mori. Oh iya, range harga ya. Iya. Range harga ini antara 7 sampai 8,5 juta masih di tahun 2017 ini. Cuma kalau tergantung kondisi ya. Soalnya sempat kita lihat yang di showroom kurang bagus ya, cuy. Iya. Yang dinyalain susah itu ya. Emang kapan? Yang di ini sama Oh, Pak yang Iman kita juga. Pulang itu ya sama Pak Iman ya. Iya. Intinya motor ini lumayan worth the budget lah untuk harga segitu. Dan buat teman-teman yang menganggap Yamaha itu harganya jatuh, ya gimana kita memanfaatkan momennya aja kali ya. Memelihara. Jadi jangan sampai motornya didiemin, nggak pernah diservis, nggak pernah dipakai. Yes. Tahu-tahu metiknya rusak. Ya walaupun perawatannya nggak semahal mobil, tapi tetap aja cintailah barang-barang yang kita punya dan mesin sama oli CVT ya, Bro. syukurilah. Yes, oli mesin, oli CVT berapa tuh cuy kalau ganti Oli sekali? mesin ya murah lah, 100 ribuan lah, udah oli bagus, sama CVT-nya murah itu 30 atau 75 ribu atau 80 gitu. Berarti 200 ribu udah all in ya, oli-oli ya. Oh, gitu. Nah itu yang akan gue akan gue itu lagi apa ya? Ya udah, teman-teman makasih ya udah nonton. Ini tunggangan terbaru gue, jadi gue sekarang pulang pergi naik motor. Demi Pertamax. Konsumsi BBM-nya gimana? Oh iya, konsumsi BBM-nya itu selama hampir kurang lebih 2-3 minggu gue pakai itu sekitar 140-an ya. 140 ya? Iya, karena klaim dia pas barunya itu 150. Tolong koreksi kalau gue salah ya. Cuma kalau gue pakai itu mungkin 42 atau 43 itu masih dapat ya. Which is sangat-sangat hemat daripada naik mobil. Pokoknya jauh banget lah. Jadi itu aja review kita hari ini soal Yamaha Mio MT tunggangan terbaru gua. Jauh cuy. Kalau di Bali mungkin gua pakai. Oke. Loh, salah ya? Teman-teman yang udah nonton terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita, dan jangan lupa share dan komen jika ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat ya cuy. Insyaallah. Jadi kita biar berkah juga. Oke? Terima kasih, stay tune terus di video-video kita selanjutnya. Selanjutnya di Om Do Vlog Omong Doang Video Blog. Why you keeping me waiting? Lose trust me. Kenapa muter-muter?